Satu dari tiga warga rumah Kediri Lombok Barat diamankan ke Densus 88 karena diduga berafiliasi dengan jaringan terlarang. Mantan juru parkir ditangkap polisi karena membobol brankas di salah satu minimarket di wilayah Cakra Negara. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Berinformasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, satu dari tiga warga rumah Kediri Lombok Barat diamankan Densus 88 karena diduga berafiliasi jaringan terlarang. Dari hasil penggeledahan diamankan satu bendera dan juga laptop serta panah. Penangkapan tiga warga Lombok Barat oleh Densus 88 dibenarkan pihak desa. Rumah para terduga pun sudah digeledah dan Densus 88 mengamankan beberapa barang bukti. Ketiga warga Lombok Barat yang diamankan Densus 88 berinisial R, M, dan W, penuturan Kepala Desa Rumak, Mukarrom, ada warganya diamankan Densus 88 anti teror. Dari informasi yang diperoleh, ketiga warga tersebut diduga terlibat jaringan teroris. Mukarrom pun membeberkan salah satu dari tiga orang yang diamankan tersebut berprofesi sebagai ASN di salah satu rumah sakit di NTB. Saat disinggung terkait keseharian warganya yang diamankan tersebut, berdasarkan keterangan warga sekitar, orangnya tertutup. Selain mengamankan tiga warganya, Densus 88 juga mengamankan sejumlah barang bukti di rumah bersangkutan. Informasi yang saya dengar dari ini ada ditemukan bendera. Nah, bendera itu saya tidak tahu bendera apa. Berwarna apa? Bendera warna hitam katanya. Apa saja yang diambil? Cuma selain itu bendera? yang satu. Nah, yang di rumah Barat Selatan ini ada katanya ada parang, ada anak panah, itu yang ditemukan. Respon warga dengan ini apa Pak Kades tadi? Ya bingung juga. Ya terkait kena apa, bingung juga. Karena enggak mungkin kalau terkait dengan yang terlaluan karena yang radikal ya kesehariannya seperti itu, dia orangnya ibadahnya ya bagus, sudah aktif dia. Ketiga warga yang ditangkap Densus 88 terduga saat ini masih dititipkan di rutan Polda NTB untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mantan juru parkir berinisial RR ditangkap polisi karena membobol brankas di salah satu minimarket wilayah Cakra Negara. Aksi pencurian ini terbongkar berkat rekaman CCTV. Aksi pembobolan brankas minimarket ini terjadi pada September lalu saat pelaku RR datang ke bekas tempat kerjanya dengan alasan ke toilet. Dari CCTV terekam pelaku pencurian RR melihat kunci brankas yang tergantung, kemudian pelaku RR memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan aksinya menguras uang yang ada dalam brankas. Mendapat laporan adanya kejadian pencurian, anggota Opsnal Polsek Sandubaya langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku RR melarikan diri dan tinggal bersama keluarganya di wilayah Gondang, Kabupaten Lombok Utara, namun pelariannya berakhir setelah disergap polisi. Kapolsek Sandubaya mengatakan uang hasil kejahatannya oleh pelaku digunakan untuk beli HP, judi slot, dan sisanya sebagai modal. Kami rilis kasus pencurian uang senilai 19 juta, di mana modus tersangka yaitu pura-pura kencing, numpang kencing di Alfamart tersebut, kemudian melihat ada kunci brankas dan dengan inisiatif dan kecepatan dan kegesitannya dia segera buka, ternyata bisa dan adil mengambil uang, dan kemudian tersangka melarikan diri ke Lombok Utara. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 1 unit handphone dan uang tunai 17 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku RR dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, Polresta Mataram jelaskan hasil otopsi jenazah NRF korban pembunuhan ayah kandungnya, di mana penyebab kematian korban adanya penyumbatan oksigen ke paru-paru dan ke otak akibat pembekapan.
Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB telah selesai melakukan otopsi terhadap jenazah NRF, bocah 9 tahun di Mataram NTB yang diduga dihabisi ayah kandungnya sendiri. Hasil otopsi menyebutkan bocah malang tersebut menjadi korban pembunuhan karena ditemukan adanya penyumbatan oksigen ke paru-paru dan otak akibat pembengkakan selain gigi geraham korban patah akibat benda keras. Meski demikian, polisi masih akan mengumumkan motif lain pembunuhan korban setelah keluarnya hasil otopsi. Keluarga korban menyatakan telah mengikhlaskan kepergian NRF, namun berharap pelaku pembunuhan dihukum seberat-beratnya. Dari pihak keluarga ikhlas Pak menerima ini atau gimana? Insya Allah keluarga ikhlas ya, karena ini kan sudah merupakan takdir kan, kita mau bilang apa lagi ya. Tapi proses hukum tetap jalan Pak ya? Proses hukum tetap jalan, itu sudah jelas kan. Hasil dari otopsi sementara yang dapat kami sampaikan, memang ada luka memar dalam hal ini, yang memang diakibatkan oleh benda tumpul, yang menyebabkan yang bersangkutan itu oksigen ke paru-paru dan kepala terhambat atau tersumbat, itu yang menyebabkan meninggal. Sementara demikian. Kalau untuk hasil yang lain kita masih menunggu tertulis. Kalau saya sampaikan di sini saya salah nantinya, karena memang yang berkompeten dalam hal ini dokter forensik yang nanti akan memberikan kami hasil tertulis. Peristiwa pembunuhan NRF, bocah perempuan 9 tahun yang baru duduk di kelas 3 sekolah tersebut terjadi pada Sabtu sore 22 Oktober. Pelakunya sendiri tidak lain adalah ayah kandung korban berinisial S, 42 tahun. Kini pelaku telah menjalani penahanan di Polresta Mataram untuk proses hukum lebih lanjut. Jenazah korban rencananya akan dibawa pulang dan segera dimakamkan pihak keluarga di lokasi pemakaman umum. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
BWF European Tour 2023. Live, iNews, new home of badminton. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sepasang sejoli inisial EK dan RF diamankan polisi karena kedapatan membawa saat terjaring razia lalu lintas. Inilah dua sejoli EK 27 tahun dan RF 22 tahun di Mataram NTB yang diamankan polisi karena kedapatan membawa ganja saat razia lalu lintas. Wakapolresta Mataram AKBP Sarif Hidayatullah menjelaskan keduanya terjaring razia Satuan Lalu Lintas di Simpang 4 Bank Indonesia karena tidak mengenakan helm. Namun saat diperiksa di bawah jok kendaraan ditemukan 5 poket ganja. Petugas pun menghubungi Sat Narkoba Polresta Mataram dari pengembangan kasus ini kembali diamankan satu orang pelaku lainnya YS 27 tahun di wilayah Gomong. Ketiganya diduga memiliki keterkaitan terhadap kepemilikan narkotika jenis ganja yang diakui barang ini diperoleh dari lingkungan Karangbagu untuk dijual kembali. Kenalnya pertama kali apa melalui media sosial? Melalui apa kenalnya? Telepon-teleponan atau dikenalin? Kalau pertama kenal di jalan Pak, di tempat makan. Di mana? Di Kopang. 3 hari sebelumnya di Kopang. Iya. Kopang itu kan Lombok ini tengah kan? Iya. Lombok tengah. Makan di rumah makan. Iya. Pada saat melaksanakan tugas pengecekan terhadap pengguna kendaraan terutama roda 2, ada salah satu pengguna kendaraan roda 2 yang pada saat dilakukan penggeledahan kendaraan itu didapati barang bukti berapa poket, kalau nggak salah 5 poket jenis ganja yang didapati di kendaraan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti ganja seberat 68 gram sebagai barang bukti. Polisi juga masih mendalami sumber barang yang diakui para pelaku didapatkan dari seseorang di lingkungan Karangbagu. Ketiga pelaku menjalani penahanan di Mapolresta Mataram dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara sesuai ketentuan Undang-Undang Anti Narkotika. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pendapatan asli daerah dari penyelenggaraan MotoGP hingga saat ini masih dibahas antara pihak penyelenggara dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Pasalnya pihak penyelenggara sebelumnya mengajukan pajak MotoGP sebesar 10 hingga 15%. Usai MotoGP, pemerintah daerah bersama penyelenggara dalam hal ini ITDC dan MGPE tengah membahas pajak hiburan hasil dari penyelenggaraan event tersebut. Seperti tahun sebelumnya, besaran pajak hiburan sebanyak 30% dari hasil event yang digelar, namun sebelumnya penyelenggara mengusulkan pengurangan pajak sebesar 10 hingga 15%. Terkait hal ini, Pemda Lombok Tengah masih melakukan pertimbangan dan akan dibahas langsung bersama penyelenggara. Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah menjelaskan, Bupati Lombok Tengah telah melakukan pertemuan dengan penyelenggara namun belum menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut. Iya, makanya nanti pertimbangan dari hasil pembahasan langsung secara teknis antara Bapenda dengan MGP. Oh, belum ada pertemuan. Nanti keputusan Pak Bupati. Oh, iya. Belum ada pertemuan setelah. Katanya sih sudah, tapi belum dilaporkan ke Pak Bupati. Pada event MotoGP tahun lalu, sumbangan PAD dari pajak hiburan MotoGP sebesar 12,422 miliar rupiah dari usulan 15% dari total pendapatan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Dari Kota Mataram, pemirsa, umat Hindu di Kota Mataram pun melakukan doa minta hujan di Pura Mayura menyusul musim kemarau yang tak kunjung usai. Berada di penghujung bulan Oktober yang diprediksi sebagai akhir musim kemarau, hujan tak kunjung turun. Justru hawa panas menyengat hingga kekurangan air masih dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, umat Hindu di Kota Mataram pun melakukan ritual mulang pekelem ke Danau Segar Anak di puncak Gunung Rinjani yang bertujuan untuk meminta hujan dan kemakmuran bagi masyarakat serta sebagai menjaga keseimbangan alam. Nantinya kegiatan itu akan diikuti oleh ratusan umat Hindu yang berasal dari Kota Mataram. Kelem itu adalah mohon hujan.
Mohon hujan biasanya kalau cerita dulunya ini kan kita dalam kondisi yang kering artinya kan tidak sejahtera. Nah, oleh raja untuk kesejahteraan itu beliau bertapa sehingga dapat pewisik itu bahasa Indonesia dapat pemberitahuan gitu dari Tuhan supaya pergi ke sana melaksanakan kegiatan Mulang Pekelem ini, pergi ke Segaranak, Danau Segaranak. Pemerintah pun mengapresiasi kegiatan spiritual yang merupakan kearifan lokal di tengah masyarakat Hindu Lombok sebagai upaya ikhtiar bersama dalam berdoa meminta hujan. Sebelumnya warga Muslim sudah mengerjakan sholat istisqa dan saat ini warga Hindu melakukan upacara Mulang Pekelem. Saya mengapresiasi, menyambut baik, mendukung pelaksanaan ini dan ini sangat berguna. Hujan turun maka dipastikan ketersediaan bahan pokok masyarakat aman. Seperti yang kita hasil ke Dolok kemarin, 5 bulan bahan kebutuhan pokok masyarakat ke depan kita dalam keadaan aman. Bahkan NTB adalah satu-satunya provinsi yang belum terjamah oleh kehadiran beras impor. Sebelum berangkat melaksanakan Mulang Pekelem ke Danau Segaranak, terlebih dahulu dilakukan upacara pembersihan di pura oleh para pedanda atau tokoh agama. Untuk diketahui, musim kemarau berkepanjangan tahun ini berdampak kepada krisis air bagi sejumlah wilayah di 9 kabupaten kota di NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjura Karawai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Wisata Desa Mereje Sekotong Tengah di Kabupaten Lombok Barat, satu di antara kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Pesona alam dengan hamparan sawah berbentuk terasering menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata Bali. Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti terasering yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Nah, untuk Anda yang suka wisata pendakian, Bukit Paljepang ini mungkin merupakan bisa menjadi destinasi wisata spot trekking di wilayah wisata Sapit, Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur berikutnya. Di atas ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, produk Yukata Indonesia laris manis. Okan Kerilis bersama tim Yukata Indonesia gelar partner gathering bersama mitra dan juga konsumen setia di Lombok, di mana Yukata ingin melangkah maju dan sukses bersama dengan para mitra di Lombok. Pimpinan Yukata Indonesia Okan Cornelius menemui para reseller dan konsumen setia produk kasur, busa, serta spring bed kualitas Jepang buatan Yukata Indonesia dalam event partner gathering di salah satu hotel di Mataram. Para mitra dan konsumen yang hadir pun tampak antusias mengikuti kegiatan yang berlangsung di salah satu Yukata Indonesia hotel berbintang di pusat kota Mataram. Okan Cornelius yang merupakan pimpinan Yukata Indonesia memberikan proyek keunggulan menjual produk Yukata ke depan dengan konsep kekeluargaan untuk memberikan keuntungan yang besar kepada mitra. Dalam kesempatan itu, Okan juga berbagi pengalamannya mengenai pola hidup sehat yang dijalaninya selama 18 tahun terakhir dan salah satu penunjangnya ialah kasur berkualitas. Masyarakat juga harus membeli kasur yang sesuai kondisi badan karena menjadi satu-satunya tanda terima kasih kepada tubuh yang telah bekerja keras setiap harinya. Produk Yukata Indonesia merupakan kasur berkualitas terbaik dan berteknologi Jepang sehingga tidak hanya menjual brand tetapi menjual produk yang berkualitas. Pihaknya pun berkeliling ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat mengenai kualitas produk kasur, busa, dan spring bed dari Yukata Indonesia. Konsumen dapat membeli produk Yukata Indonesia dengan harga yang terjangkau, bahkan seluruh produknya juga bergaransi 10 tahun hingga 25 tahun. Karakter matras Yukata sangat nyaman untuk digunakan di iklim tropis seperti Indonesia karena di dalam foam dan kain yang digunakan merupakan benang rajutan atau keniting sehingga lebih sejuk dibanding produk lain di pasaran. Tujuan dari gathering ini adalah saya mau memastikan kalau mitra-mitra Yukata ini paham tentang visi dan misi Yukata, kontribusi yang Yukata berikan kepada mitra-mitra dan apa keuntungannya, apa benefitnya untuk masa depan. Karena usaha yang kita geluti ini kita mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi zaman milenial, zaman digital yang sangat kompetitif. Jadi saya bawa teknologi atau sistem kualitas dari Jepang. Jadi produk Yukata benar-benar kualitas Jepang. Penyisirannya sudah areal mana saja, Pak? Kita satu Lombok sudah kita ini dan kita pilih toko-toko yang berkualitas juga yang bisa memasarkan produk Yukata ini. Dalam kesempatan itu juga pihak Yukata Indonesia berbagai door prize berupa produk Yukata, baik matras, bantal guling, dan hadiah menarik lainnya. Kegiatan ini terus dilakukan sebagai upaya mendekatkan Yukata dengan mitra yang sudah bekerja keras bersama-sama membesarkan Yukata. Dari Mataram, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.